Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah resume dari sistem pakar diagnosa penyakit dan hama pada tanaman jagung menggunakan metode NAVE-based. Dan judul ini saya kutip dari Bayu Bastian Suherman dari Universitas Teknologi Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Arya Dharma Wijaya. Dan di sini agendanya saya akan membahas tentang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga teknik pengumpulan data, keempat metode analisis sistem atau bisa disebut dengan use case diagram, yang kelima hasil dan pembahasan, yang enam tampilan menu hasil diagnosa user, yang ketujuh validasi kelayakan sistem pakar untuk diagnosa penyakit dan hama pada tanaman jagung, yang terakhir kesimpulan. Dan di pendahuluan kita bisa melihat di sini ada jagung itu merupakan salah satu komoditas unggulan dalam pertanian dari subsektor tanaman pangan yang multiguna dan bernilai strategis untuk dikembangkan. Beberapa penyakit yang menyerang tanaman jagung antara lain adalah hawar daun, busuk pelepah, bulai, busuk tongkol, dan masih banyak lainnya. Penyakit bulai pada jagung sejak lama dirasa menimbulkan kerugian yang cukup besar, sehingga banyak dikenal di antara para petani. Sistem pakar expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli Handoko dan Neneng 2021, Sulistiani dan Mulyadi 2018. Nah, di sini kita masuk ke metode penelitian. Kita bisa melihat di situ ada problem, approach, identification, purpose, validation, dan result atau hasil ya. Nah, yang pertama kita akan membahas itu sebuah masalah atau problemnya. Tahapan penelitian diawali dengan penentuan masalah penelitian, yaitu mengenai kurangnya pengetahuan petani terhadap penyakit dan hama pada tanaman jagung. Yang kedua, approach atau pendekatan. Dalam penelitian adalah cara penulis untuk melakukan pendekatan terhadap hal yang akan diteliti, di antaranya solusi dari permasalahan, yaitu sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit dan hama tanaman pada jagung. Yang ketiga, identification atau identifikasi, yang dimaksud adalah berkaitan dengan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Mengenai metode yang digunakan yaitu NAVE-based, sehingga hasil yang akan disajikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu mendiagnosis penyakit dan hama tanaman jagung. Dan yang keempat, purpose atau usulan yang disajikan dalam penelitian ini membuat program sistem pakar diagnosa penyakit dan hama berbasis web agar dapat diakses secara online oleh pengguna. Dan validation atau pengujiannya itu dilakukan dengan menggunakan perhitungan manual, Microsoft Excel dan sistem. Dan result atau hasil penerapan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit dan hama tanaman jagung berbasis web. Nah, teknik pengumpulan data itu ada 3. Pertama adalah wawancara, dan wawancara ini dilakukan secara langsung untuk melakukan tanya jawab. Yang kedua, observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dan mengerti alur atau proses. Nah, yang ketiga ini dokumentasi. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan membuat catatan yang bersumber pada bahan-bahan pustaka yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini, khususnya dalam pengembangan sistem pakar. Nah, kita masuk ke metode analisis use case diagram. Nah, di dalam use case ini ada dua orang, yaitu bisa disebut dengan admin atau user ya. Nah, isinya atributnya admin itu dia mempunyai master data, kayak seperti data gejala, data penyakit. Nah, kalau di user, dia itu cuma sampai mengakses sampai diagnosa atau sampai menunjukkan hasil diagnosa, melihat profil, login, dan logout. Nah, dari hasil dan pembahasan, implementasi merupakan penerapan cara kerja sistem berdasarkan hasil analisa dan juga perancangan yang telah dibuat sebelumnya ke dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Tapi ini merupakan tahap di mana aplikasi siap untuk dioperasikan. Di bawah ini terdapat tampilan dari sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit dan hama pada tanaman jagung menggunakan metode NAVE-based. Nah, ini tampilan menu diagnosa usernya ya. Nah, situ kita bisa lihat kayak adanya bekas gigitan, pucuk daun, lubang pada daun. Di situ kita bisa mengakses dalam usernya. Nah, ini mendiagnosa hasil diagnosa user. Nah, di sini dia akan muncul kayak nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan hasil diagnosanya, solusi, dan saran.
Nah, yang di pembahasan ke-7 ini, validasi kelayakan sistem pakar untuk diagnosa penyakit dan hama pada tanaman jagung. Nah, validasinya itu sistem dengan pakar tuh yang pertama kayak gejalanya. Di sini ada 3 gejala, kita ambil sampel 3 gejala, adanya bekas gigitan pada daun, kedua akar rusak karena gigitan lundi, ketiga adanya bekas gigitan pada batangnya. Dan identifikasi pakarnya tuh hewan apa yang menyebabkan sebuah gejala ini. Nah, itu dia langsung masuk di dalam denoksanya yang via web tadi, dan di sini dia hasilnya adalah belalang, binatang belalang. Dan yang kedua juga di sini ada 4 gejala ya, tanaman menjadi kerdil, tidak berbuah, tongkolnya tidak normal, tanaman menjadi layu. Nah, identifikasi pakarnya itu penyakit bulai, dan sistemnya juga penyakit bulai. Dan ketiga, batangnya patah dekat permukaan tanah, adanya bekas gigitan pada batangnya, daun tanaman mudah rusak. Nah, itu identifikasinya itu ulat kirayak, dan juga sama. Dan seterusnya juga sama, pokoknya dia harus identifikasi pakar, dan dia akan muncul dengan identifikasi sistem. Nah, dari semua sampai 20 validasi sistem dengan pakar. Nah, di tabel 2 ini ada namanya presentasi validasi. Nah, itu dia meliputi presentasi nilai dari 70 sampai 100, 24 sampai 69, 0,33 itu paling rendah, atau disebut tidak layak. Dan klarifikasinya itu 0,33 itu tidak layak, 24 69 itu kurang layak, atau perlu diperbaiki, 70 sampai 100 itu layak. Nah, di sini jumlah diagnosa yang diuji itu 20, dan jawaban yang sesuai itu 18. Dan jumlah jawaban yang tidak sesuai itu 2, penilaian kelayakan, itu dengan cara jawaban yang sesuai dibagi dengan diagnosa yang diuji dikali 100% sama dengan 90%. Nah, ini menghasilkan pengujian yang dilakukan ketetapan diagnosa yang diperoleh dari perbandingan antar hasil diagnosa pakar dengan diagnosa sistem adalah 90% dapat klarifikasi layak untuk digunakan. Dan di sini kesimpulannya berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Sistem pakar ini dirancang dengan menerapkan metode knife base, di mana gejala-gejala penyakit dan hama pada tanaman di jagung dipilih oleh user, kemudian diproses yang nantinya hasil output yaitu jenis penyakit atau hama dan solusi. Dan sistem pakar diagnosa penyakit dan hama pada tanaman jagung menggunakan metode knife base pada diimplementasikan dengan 3 proses utama, yaitu menghitung nilai prior atau peluang penyakit, menghitung likelihood berdasarkan peluang gejala terhadap penyakit, serta menghitung posterior yang diperoleh perkalian antara prior dan likelihood. Oke, itu aja yang saya presentasikan pada video ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.